Hutang saya sekitar 1,1 miliar. Dan saya rasakan ya punya hutang segini banyaknya ya. Rumah tangga itu ya rasanya sama suami itu rame. Sama anak, kasihan sama anak. Sama suami itu rasanya rame, perang. Bagaimana bisa menuntaskan hutang ini? Kerja keras pagi sampai malam, tapi uangnya buat siapa? Buat si abang. Kita rasanya nggak merasakan apa-apa. Nanti belum bayar ini, terus apalagi anak mau bayar sekolah. Sampai titik paling bawah itu sampai saya bingung gitu loh Mas. Bagaimana menuntaskan semua ini? Saya cari kemana-mana, biaya bisa menuntaskan ini. Ini rasanya seperti drama, seperti sinetron rasanya, berdarah, sangat berdarah-darah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Nestri dari Kediri. Bisnis saya adalah toko pertanian, sarana produksi pertanian. Hutang saya sekitar 1,1 miliar. Saya berhutang karena saya butuh modal. Dari mana lagi saya butuh modal? Karena semua tidak ngasih, orang tua tidak ngasih, saudara tidak ngasih. Kalau suami uangnya ya pas dari pekerjaan di perusahaan keluar mau bisnis tapi nggak punya uang, yaitu tadi alasannya ambil di bank saja. Dari sedikit lama-lama banyak sampai 1,1. Dan saya rasakan ya punya hutang segini banyaknya ya. Jadi rumah tangga itu ya rasanya rame terus. Sama suami itu rame, sama anak, kasihan sama anak. Sama suami itu rasanya rame, perang. Bagaimana bisa menuntaskan hutang ini? Kerja keras pagi sampai malam, tapi uangnya buat siapa? Buat si abang. Kita rasanya nggak merasakan apa-apa. Tiap hari begitu, nanti belum bayar ini. Terus apalagi anak mau bayar sekolah, sampai titik paling bawah itu sampai gimana ya? Saya bingung gitu loh Mas, saya bingung sekali. Bagaimana menuntaskan semua ini? Saya cari kemana-mana, biaya bisa menuntaskan ini. Biar usaha kayak itu biar lancar, biar bersih. Terus saya itu detik kehidupan keluarga saya, usaha saya itu bingung saya cari apa. Terus saya pinjam ke keluarga, pasti nggak boleh, ke saudara pasti nggak dikasih. Alasannya buat mereka sendiri. Terus saya tuh cari literatur di YouTube, yang paling bagus itu mana. Terus saya lihat ini di BBTR. Terus saya itu menghubungi BBTR, saya daftar, tapi kok bayarnya itu mahal, bayarnya mahal segitu. Apa saya punya uang? Padahal saya lagi di titik ke bawah, saya nggak mungkin punya uang itu loh. Kalau kita itu niat ya, kita itu niat mau berangkat, pasti Allah itu mengizinkan gitu loh. Dengan lewat kita nggak tahu ya kalau lewat teman atau lewat siapa. Kalau Allah mengizinkan itu rasanya ya Allah, berarti memang Allah itu memang benar-benar ada menolong kita saat kita memang benar-benar mau keluar dari riba ini. Udah terus sampai ke kereta sudah bisa kembali uang saya, ya sudah, terus saya transferkan ke BBTR. Sampai seperti itu rasanya itu sangat berdarah-darah karena saya merasakan sendiri berdarah-darah sekali pun. Saya mau ke sini tuh sangat berdarah-darah.
Ini rasanya seperti drama, seperti sinetron rasanya. Berdarah, sangat berdarah-darah Mas. Saya rasakan sampai saya tiba di sini. Pokoknya saya sudah punya sudah masuk ke sini itu rasanya kedepannya itu ini harus saya lakukan cepat, ini yang saya lakukan cepat. Hampir kita itu nggak terlalu lama-lama beriba gitu loh Mas. Pokoknya sudah pertama kali kok nggak paham, kedua, ketiga, baru paham, darinya baru tahu, mulai kenal dengan ini sharing-sharing sama teman-teman baru paham, sama kos-kosnya itu baru paham saya. Karena itu berarti yang saya lakukan selama ini ya, puasa, tahajud, duha, itu rasanya kok nggak diterima apa karena riba itu yang menghalangi rezeki saya, doa saya gitu loh Mas. Pokoknya tuh tenang di hati ini, paling tenang. Mungkin seneng mau saya tunjukkan ke suami sama ke anak nanti. Rasanya itu adem ayem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang klinisi. Saya memiliki usaha di bidang medis dan sekaligus saya juga ASN gitu. Kesalahan fatal saya di awal adalah berpikir bahwa memulai suatu usaha itu satu-satunya cara adalah mengumpulkan modal dengan cara berhutang. Dan awalnya berjalan lancar, dan sebenarnya sampai saya bertemu TBE dan PBTR itu juga masih lancar. Namun ada hal-hal yang saya merasa di satu sisi seperti tidak ada keberkahan yang ada di dalam lingkungan keluarga. Kemudian ada aja masalah gitu ya. Qadarullah saya juga lambat laun berpikir, ini sebenarnya yang saya lakukan itu kalau dipikir-pikir hasilnya banyak. Tapi kenapa seperti ya tanpa kita seperti nol gitu. Tidak kurang, tapi tidak lebih juga gitu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin dari Allah, atau mungkin bisa dikatakan hidayah ya. Dan saya pun berpikir gitu. Sampai akhirnya saya bertemu di komunitas ini, sampai saya bertemu di sini dengan hashtag lunas hutang miliaran. Itu luar biasa bikin saya penasaran ya, gimana caranya, apa dikasih bantuan dana atau dikasih cara dan lain sebagainya gitu. Namun setelah dihubungi saya malah berpikir apa ini penipuan ya gitu, karena awalnya ya adalah satu hal yang sampai berpikir seperti itu, karena zaman sekarang teknologi mudah sekali ya untuk melakukan penipuan. Dan alhamdulillah ternyata event awal yang saya ikutin itu TBE itu Masya Allah tabarakallah, dari saya yang personalnya mungkin karena ada tabiat buruk dari yang utang yang saya pernah, kesalahan saya sebelumnya. Jadi saya yang karakternya mungkin tidak sabaran, emosional dan lain sebagainya gitu, dikembalikan sama Allah secara naluriah dan ruhiyah kita pun tersirami secara syariah Islam gitu ya, menjadi satu personal yang jauh lebih tenang dan kita bisa atau sanggup menghadapi apa yang memang kesalahan yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian saya lanjut ikut PBTR. Di PBTR Masya Allah tabarakallah lebih luar biasa lagi materinya gitu ya. Di sini kita justru malah bisa dibangun atau personal building, sehingga kita menjadi sosok yang insya Allah bismillah jika Allah berkehendak kita akan mampu atau diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara mandiri gitu. Jadi memang di sini problem solve dari masalah yang sudah kita atau kesalahan yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Bisa dikatakan ya di sini bisa menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah kita nantinya gitu loh. Dari mungkin kalau kita nggak ikut ini kita nggak tahu ya. Jelas kita nggak tahu, karena memang di sini tuh luar biasa yang disampaikan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari keempat itu
tidak ada yang sia-sia. Kalau menurut saya tidak ada yang kosong, semuanya itu berisi dan luar biasa gitu loh. Ini bisa amat sangat bisa diaplikasikan ke kita masing-masing. Kita bisa langsung praktekkan dan insya Allah proven ya dengan mungkin udah ribuan yang sudah terbukti gitu ya berhasil, dan insya Allah kita juga akan menjadi salah satunya nanti selanjutnya gitu. Bismillah aja. Saya waktu itu ngambil untuk modal usaha sekitar 1,2 miliar. Sekarang sudah jalan, jadi itu kan awalnya nggak segitu Mas, awalnya kecil, ya itu tabiat utang itu tadi, tabiat buruk utang. Yang namanya kita ngambil entah itu untuk usaha atau mungkin dari untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Dari yang kecil, hutang itu bukannya tambah sedikit, malah tambah banyak gitu. Malah tambah banyak, dan memang kalau kita sudah terbiasa berhutang, itu akan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dan itu tidak akan menutup masalah seperti itu. Sudah disampaikan juga salah satu materinya tabiat buruk hutang itu tadi ya, memang kok anak bolak-balik sakit gitu. Saya juga kerja makin lama makin nggak bersemangat gitu. Suami juga kadang-kadang jadi sensitif gitu ya gitu. Jadi ya hal-hal itu yang kita orang Islam, orang Muslim, memang tugas kita adalah berpikir, menganalisis ada apa nih gitu. Apa jangan-jangan keberkahan lagi menjauh sama kita. Nah, itu yang pengen saya garis bawahi. Sebenarnya sebelum ikut ini alhamdulillah semua pun pembayaran dan lain sebagainya lancar. Tidak ada, bisa dikatakan mungkin tidak ada istilah kepepet kalau di saya, tapi lebih ke kita kepingin hijrah, pengen stop. Karena ini ternyata saya di bank syariah. Saya di bank syariah karena saya merasa saya ingin hijrah. Ternyata sama saja gitu ya. Sama saja, dan di sini kita bisa tahu gitu. Sama sajanya itu seperti apa, poinnya di sini. Jadi memang harus ikut PBTR. Kalau nggak tahu bedanya apa, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari tabiat buruk hutang itu ya ikhtiarnya ya dengan ikut acara ini gitu. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan aplikasi dipraktekkan langsung ke lapangan gitu, diaplikasikan ke masalah kita. Mudah-mudahan bismillah kita juga bisa selesai masalahnya. Oh, luar biasa, amat sangat terbayar, alias worth it lah. Kita ngeluarin segitu dengan saya tanpa mengikuti ini, ya jauh Mas, jauh manfaatnya gitu. Benar-benar ini bermanfaat kalau menurut saya, dan kalau bisa yang mungkin punya masalah yang sama segera ikut deh, karena memang di sini kita benar-benar diisi personal kita, diisi dan di recharge lagi gimana caranya kita menjadi satu individu personal muslim sesuai dengan syariat agama Islam. Ya menurutku ya sebanding dan lebih, karena tidak yang diajarkan di sini itu sangat lebih membantu saya, walaupun itu uangnya segitu saya tidak mikir. Yang penting gimana caranya aku bisa menyelesaikan semua masalahku gitu loh Mas. Bagi saya tuh uang segitu sudah nggak apa-apa, walaupun itu uang dari teman ya, mungkin di eman-eman ya duit sakmono kok buat itu ya, tapi nggak masalah. Yang penting bagaimana saya bisa menyelesaikan semua riba-riba ini gitu loh Mas. Nanti saya pulang sampai di keluarga rasanya nanti mungkin ibunya sudah beda ini. Sudah beda, ya Allah, saya benar-benar ikhlaskan saja. Nanti sepedanya ikhlaskan saja. Kemarin saya telepon sama bapaknya, ya bilang ikhlaskan saja, kasihkan saja. Udah. Nanti kalau saya nggak punya sepeda, Allah walam lah, Allah yang menolong aku gitu loh Mas. Untuk masalah usaha ya dari kos tadi, saya sudah punya masukan apa yang harus saya lakukan nanti setelah ini. Saya harus bagaimana biar usaha saya nanti berkembang lagi dan tanpa riba. Jadi di hari keempat itu kita diarahkan untuk memperbaiki bisnis kita gitu, tata cara kita, dan kita bisa dicerminkan ke bisnis masing-masing yang memang kita semuanya bisnisnya beda-beda gitu ya. Tapi general yang dikasih tahu, artinya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah diinfokan itu ke masing-masing bisnisnya gitu. Jadi artinya misalnya seperti saya, kenapa ya kok pendapatan atau omset usaha saya kok menghasilkan tapi stagnan gitu, tidak berkembang gitu ya. Ternyata memang
setelah dirunut-runut, masalahnya memang di saya sebagai leadernya gitu loh. Karena di sini diajarkan sedikit juga sempat juga dibahas perihal untuk event yang selanjutnya juga ada IUBL, itu akan diajarkan lebih lanjut untuk lebih membenahi lagi perihal bisnis gitu. Dan di sini di PBTR juga diinfokan menganalisis gitu masalah yang selama ini ada di bisnis kita gitu. Dan ya itu intinya adalah untuk menghasilkan cuan yang lebih banyak. Untuk awalnya ya kita masalah kita dulu ya yang diselesaikan, setelah itu bisnis kita akan berkembang gitu. Jadi diajarkan di situ untuk ya 5 strategi. Nah, 5 strategi. Pertama, ideal target market yang selama ini kita salah mengaplikasikan itu gitu. Jadi yang kita targetkan itu bukan ITM gitu, yang kita targetkan general ke semuanya sehingga tidak tepat sasaran. ITM itu benar-benar kita diajarkan bagaimana kita dapat menjalankan bisnis sesuai atau tepat sasaran sesuai target kita. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara merekrut karyawan atau staf, bagaimana membangun bisnis dengan diisi orang-orang yang berkualitas, bagaimana kita dapat mencetak leader-leader selanjutnya gitu. Seperti itu sih, memang benar-benar bocoran-bocoran untuk membina bisnis lebih baik itu di sini diaplikasikan. Untuk para pengusaha yang mungkin juga rata-rata juga memiliki utang untuk modal usahanya, dan inilah jalan keluarnya. Jadi ini salah satu ikhtiar kita untuk ikut TBE dan PBTR, kemudian event-event lainnya yang ada dari MTR MMC ini untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Gitu, karena memang dengan tidak berhutang itu adalah lebih baik, dan ternyata berusaha atau membuka usaha tanpa utang itu bisa loh. Nah, ini yang akan kita aplikasikan. Yuk semuanya yang memiliki utang segera diselesaikan. Ikutlah acara ini. Ya. Bagi yang pengusaha, bagi yang mempunyai usaha apa saja, kalau masih terjebak, bukannya terjebak ya, masih melekat, masih punya prinsip utang itu membantu kita, jangan, itu lebih baik segeralah bergabung di acara PBTR, di acara MMC, karena semua itu ada solusinya. Bagi semua saja, pengusaha yang berbisnis apa saja yang masih punya berutang, kesinilah ke acara MMC ini. Insya Allah semua akan lancar, akan berkah. Satu-satunya untuk mendapat berkah dari Allah SWT. Sekian dari kami berdua. Salam dari kami. Bismillah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.